Halo teman-teman, kali ini kita membahas alur dari film yang berjudul Redeemer. Nah, film ini sendiri bukan hanya menampilkan bela diri yang epik, namun juga memiliki alur cerita yang bagus. Bahkan mempunyai ending yang saya sendiri tidak menduganya. Berkisah tentang seorang mantan pembunuh yang menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan untuk itu, ia ingin menebus dosanya tersebut dengan membantai orang yang ia anggap sebagai penjahat. Karenanya, ia dikenal sebagai sang penebus. Jadi apa masa lalunya? Dan mampukah ia menjadi sang penebus? Daripada lebih lama, yuk kita mulai ceritanya, man. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang menyiapkan barang-barangnya, yang bernama Pardo. Ia adalah seorang pria yang taat agama. Tak jarang Pardo selalu ke gereja. Namun di situ ia melihat kejadian yang aneh, di mana ia melihat seseorang yang terlihat menyembunyikan sesuatu barang dengan perasaan takut. Karena sangat mencurigakan, Pardo pun lalu mengikutinya. Sampai orang tersebut tiba di pelabuhan. Di situ juga ia dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang-orang yang sedang mencari sebuah tas. Walaupun disiksa beberapa kali, pria tersebut tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah selesai, Pardo membantu mengantarkannya ke rumah pria tersebut. Sesampainya, mereka disambut oleh sang istri yang bernama Antonia. Dan suaminya yang babak belur tadi bernama Agustin. Mereka juga mempunyai seorang anak yang berpenyakitan. Dan karena mereka tidak memiliki uang lebih, akibatnya sampai sekarang pun ia belum mendapatkan pendonor. Melihat keadaan di rumah semakin berbahaya, ibunya pun lalu menyuruh anaknya pergi ke rumah bibinya. Kemudian Pardo bertanya pada Agus, apa yang ia minta pada Tuhan di gereja sebelumnya. Agus pun menjawab bahwa ia ingin orang-orang yang menghajarnya tadi pergi, dan ia hanya ingin bekerja dengan damai. Mendengar hal itu, Pardo kemudian melakukan ritualnya, di mana ia akan menembak kepalanya dengan pistol. Loh, berarti mati dong, Bang? Ya enggak lah, jadi Pardo di situ memasukkan 1 peluru saja, dalam 6 selongsong. Ya artinya ada 5 yang tidak ada pelurunya. Menjadikan ini sebuah pertaruhan. Pardo beranggapan jika ia tertembak, ia akan mati. Namun jika tidak, berarti Tuhan mengizinkannya untuk membalas perbuatan mereka. Itulah mengapa ia dijuluki sang penebus. Kemudian Pardo datang seorang diri dan menantang orang-orang pelabuhan sebelumnya. Melihat Pardo sendirian saja, mereka semua secara bersamaan menghajarnya. Hanya dari kejauhan saja, Agus sangat ketakutan melihat keganasan dari Pardo, yang tak segan-segan membunuh mereka. Pidan perdón y serán perdonados. Setelah itu, Pardo mengambil jarahannya dan mempersembahkannya ke gereja. Namun di setiap sudut kota, nampak beberapa orang yang bersenjata lengkap. Ia pun dengan hati-hati kembali ke rumah Agus. Dan sepertinya Pardo bukanlah orang yang mereka cari. Sesampainya Agus dengan rasa ketakutan, memohon agar Pardo mau menolongnya, yang sedang diincar oleh pasukan bersenjata tadi. Dan ternyata sebelumnya ia secara tak sengaja menemukan sebuah tas, yang berisikan uang yang sangat banyak. Dan ia beralasan bahwa ia sudah menyumbangkan uang tersebut ke gereja. Pada akhirnya Pardo mau menolongnya dengan cara mengembalikan uang tersebut. Namun agar lebih aman, Pardo membawa Agus ke sebuah gua. Di situ juga Agus memberitahu letak tas tersebut. Singkat cerita, tibalah Pardo di tempat mereka seorang diri. Terlihat di sana terdapat puluhan orang bersiaga dengan bersenjata lengkap. Namun di sana Pardo hanya ingin memberitahu letak tas itu dan mengambil jalan damai. Walau ragu, pemimpinnya yang bernama Piedra terpaksa memeriksanya terlebih dahulu. Jadi Pardo masih ditahan di sana, dengan puluhan pistol mengarah ke badannya. Dan jika tidak ada di gereja sana, maka Pardo harus dibunuh. Namun setelah dicari-cari, ternyata tas tersebut tidak ada. Dan Piedra pun menelpon anak buahnya untuk membunuh si Pardo.
Jefe. Hingga bukannya Pardo yang terbunuh, namun anak buah Piedra sendiri yang telah dibantai. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Braddock. Dan Braddock ini merupakan seorang bos bandar narkoba. Jadi uang yang dicari itu adalah milik Braddock dari hasil narkoba tadi. Cerita berpindah di mana Pardo kembali ke gua tersebut. Namun ia sangat terkejut melihat mereka berdua memiliki tas tersebut. Ngeselin banget anjir. Di situ Antonia mencoba menghentikannya. Namun Pardo dengan paksa mengambil tas tersebut. Dan sekali lagi Antonia memohon agar uang itu tidak dikembalikan. Karena katanya itu adalah satu-satunya cara agar sang anak bisa selamat dari penyakitnya. Akan tetapi Pardo tetap membawanya dan mengembalikannya ke Braddock. Bicara soal anak, kini Pardo mengingat kembali masa lalunya yang membuatnya bimbang mengambil keputusan. Sampai pada akhirnya ia mengembalikan uangnya kepada Antonia. Dan lagi-lagi Pardo melakukan ritualnya. Ve lo que le digo. Si este va aquí, puede llegar a pasarle un cristiano como un paquete. ¡Para! Yo te pregunté a ti, a nadie más que a ti. Amén. Cerita berlanjut di mana Pardo sedang memantau pergerakan dari organisasi tersebut dan mencoba mengikutinya. Hingga tibalah di tempat di mana narkoba itu disimpan. Namun tiba-tiba mobil tersebut kembali melaju. Pardo tetap mengikutinya. Namun ternyata itu adalah jebakan. Ia diserang oleh seorang yang cukup tangguh, yang mampu mengimbangi kehebatan Pardo. Akan tetapi, tetap saja Pardo yang memenangkan duel tersebut. Karena terlanjur malam, ia kembali ke gua untuk mengistirahatkan diri. Dan saat itu, Antonia sangat perhatian kepada Pardo. Hal itu mengingatkannya pada kenangan kelam dengan istrinya, yang mana dulu pernah disiksa oleh seorang pria yang bernama Alakran, atau yang terkenal sebagai Scorpio. Nah, si Alakran ini dulunya mencongkel perut istri Pardo, yang sedang hamil 9 bulan di hadapannya sendiri. Pardo yang digantung tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga ia diberi dua pilihan, melihatnya tersiksa sampai mati, atau mengakhiri hidup sang istri di tangannya sendiri. Keputusannya kita lanjut nanti. Besoknya Pardo bersiap untuk pergi ke markas mereka. Agustin sendiri mencoba berenang ke pelabuhan, guna mengambil kapalnya kembali, untuk melarikan diri dari sana. Namun naas ia ketahuan, yang membuatnya kembali menyelam. Sampai ia di tepi pantai dan bertemu Alakran. Cerita berlanjut di mana Pardo dengan santuy berjalan menuju markas narkoba tersebut.
Akan tetapi sesampainya di rumah bos narkoba itu, nyatanya dia telah tertembak. Dan di situ Alacrán memukulnya dengan keras. Pendejo. Hingga masa lalu Pardo pun terjawab. Rupanya waktu dulu Alacrán mempunyai anak yang satu-satunya ia cintai di dunia ini. Pardo yang sebagai pembunuh bayaran mengincar kematian Alacrán. Namun saat pertempuran berlangsung, ia secara tak sengaja menembak anak Alacrán, yang membuat Alacrán sangat marah. Hingga akhirnya ia terbangun, dan melihat mereka juga disandra oleh Alacrán. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡No, lo mato! Sampai ia menyuruh Antonia agar menembak kepalanya. Hal itu mengingatkan Pardo pada istrinya. No me voy a matar sin antes verme sufrir. Cerita lalu diakhiri dengan kemenangan Pardo. Dan di situ ia tidak membunuh Alacrán. Malah ia menyuruhnya bertobat dan membasmi para penjahat, seperti yang dilakukan Pardo selama ini, agar kelak ia juga akan bertemu dengan anaknya di surga nanti. Jadi menurut kalian apakah Alacrán memang pantas untuk tidak dibunuh? Atau seharusnya Alacrán dibunuh untuk membalas dendamkan istri Pardo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Tolong bantu like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan bye.